Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPA di tingkat SMP dan juga MTS. Sebelum saya membahas video pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi di kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang getaran, nah pada kesempatan kali ini adalah lanjutan videonya, yaitu tentang materi tentang gelombang. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah membahas materi ini beberapa tahun yang lalu, ya mungkin beberapa dari sobat belajar sudah melihat video tentang gelombang di video sebelumnya. Nah, di video ini saya akan mencoba memperbaharui lagi materi tentang gelombang. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan materi dan contoh soal. Baiklah, langsung saja kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi. Jadi gelombang ini merupakan getaran, ya. Tapi getarannya itu merambat dan juga membawa energi. Gelombang itu dapat dibedakan atas yang pertama itu berdasarkan medium merambat. Lalu yang kedua berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan medium merambat, medium itu berarti alat yang digunakan atau sarana yang digunakan untuk merambat. Jadi kalau kita berbicara masalah gelombang berdasarkan medium merambatnya, berarti dalam hal ini berhubungan dengan tempat merambat atau sarana untuk merambat dari gelombang itu sendiri. Nah, berdasarkan medium merambatnya, gelombang itu dibedakan atas ada yang disebut dengan gelombang mekanik dan ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Artinya, ketika gelombang tersebut merambat, dia membutuhkan tempat untuk merambat atau membutuhkan sarana untuk merambat. Contohnya bunyi. Ya, gelombang bunyi merambat melalui udara. Ada gelombang air yang merambat dengan perantara air. Jalannya gelombang merambat menggunakan air. Lalu ada lagi gelombang tali yang mana gelombang tersebut bisa merambat dengan menggunakan tali sebagai tempat rambatnya atau tempat atau jalannya ke gelombang. Jadi berdasarkan medium itu berarti gelombang merambat berdasarkan atau berada pada jalannya gitu ya. Nah, mana kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium, berarti dia membutuhkan tempat, membutuhkan jalan untuk merambat. Misalnya ada gelombang bunyi, ada gelombang air dan gelombang tali. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Artinya gelombangnya masih bisa merambat walaupun tidak ada jalannya atau tidak ada sarananya tempat si gelombang itu merambat. Contohnya ada gelombang cahaya, gelombang mikro, dan juga gelombang radio. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dapat dibagi atas yang pertama ada gelombang transversal, yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Pada gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap getar. Ya misalnya di sini ada ketika kalian menggerakkan tali. Ya gitu ya. Nah, contohnya yaitu gelombang pada tali yang terikat ujungnya. Jadi kalau misalnya ada tali atau pita, yang satu diikat, yang satu digerakkan naik turun, maka akan muncul suatu gelombang yang dikenal dengan gelombang transversal.
Bentuk dari gelombang transversal berupa bukit dan lembah. Yang ini bukit, yang ini lembah. Panjang satu gelombang atau lambda adalah jarak antara puncak dua bukit atau bisa juga satu bukit dan satu lembah. Besaran lain yang dapat dihitung adalah amplitudo yang dikenal dengan istilah simpangan terjauh. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal yang mana terdiri atas bukit, ini bukitnya, ini lembahnya. Jadi, berdasarkan gambar ini, gelombang yang dapat terbentuk dari gambar tersebut yang mana saja? Yang pertama yaitu dari A ke B, ke C, ke D, dan ke E. Ini yang sesuai dengan pernyataan tadi bahwa panjang gelombang yang terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ini satu bukit, ini satu lembah. Maka dikatakan satu gelombang. A, B, C, D, dan E. Lalu gelombang lain terbentuk misalnya kita ambil dari titik B. Maka gelombang yang terbentuk itu dari B ke C, ke D, ke E, dan ke F. Maka gelombangnya jadi seperti ini. Ya, ini dikatakan satu gelombang yang mana sesuai dengan pernyataan tadi bahwa gelombang atau panjang gelombang merupakan jarak antara dua puncak bukit. Yang mana puncak bukitnya? Puncak bukitnya yang B dan F. Maka gelombangnya, panjang satu gelombangnya dari B ke F yang melewati titik B, C, D, E, dan F. Lalu bisa juga yang terjadi apabila kalau titik acuannya D, berarti gelombang yang terbentuk yaitu D, E, F, G, dan H. Maka nanti gelombangnya bentuknya seperti ini. Ini juga bisa dikatakan satu gelombang. Sementara B ke B aksen, B ke B aksen, F ke F aksen, H ke H aksen itu dikenal dengan istilah amplitudo. Kalau mau gampangnya, satu gelombang itu biasanya bisa dibagi 4. Jadi kalau misalnya A, B, C, D, E. Jadi A ke B1, B ke C2, C ke D3, D ke E4. Berarti dibagi 4 bagian. Itu dikatakan satu gelombang. Kalau mau gampang. Contohnya tadi yang ini. B, C, D, E, F. B ke C1, C ke D2, D ke E3, E ke F4. Jadi dibagi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa dikatakan satu gelombang. Kalau cuma B, C, D itu belum dikatakan satu gelombang, tapi lebih kepada setengah gelombang. Ya. Misalnya D, E, F, G, H. D, E, F, G, H. Ini juga bisa dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang dikatakan gelombang itu biasanya kita bisa membaginya menjadi 4 bagian. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Jadi ini bentuknya kira-kira kalau tadi transversal naik turun, kalau ini biasanya kalian putar talinya ya. Kalian putar, maka bentuknya seperti ini. Bentuk gelombangnya terdiri dari rapatan dan renggangan. Yang mana rapatan? Ini rapatan, ini renggangan. Ya, ini rapatan, ini renggangan. Jadi yang rapat-rapat disebut rapatan, yang jaraknya berjauhan disebut renggangan. Panjang satu gelombang atau lambda adalah jarak antara pusat rapatan atau jarak antara pusat renggangan. Ya, ini bukan tenggangan ya. Tapi renggangan. Ya, sudah saya betulkan. Saya ulangi lagi. Bahwa panjang satu gelombang atau lambda adalah jarak antar pusat rapatan atau jarak pusat renggangan dan dapat pula terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Jadi pada gelombang longitudinal yang dikatakan satu gelombang yang mana? Misalnya apabila terjadi antara satu rapatan dan satu renggangan. Contoh di lambda pertama, ini namanya rapatan, ini renggangan. Rapatan ketemu renggangan jadi satu gelombang. Bisa juga dikatakan bahwa satu gelombang itu adalah jarak antara pusat renggangan.
Yang mana ini ada renggangan 1, ada renggangan 2. Di tengah-tengahnya seperti ini adalah yang namanya gelombang, satu gelombang. Yang mana apabila terdiri dari jarak antara pusat rapatan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ada 5 look ya atau 5 ulir seperti ini, 5 lekukan, berarti kan tengahnya di 4, pusatnya di 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4. Jarak antara pusat regangan 1 dengan pusat regangan lainnya itu bisa dihitung satu gelombang. Atau bisa juga jarak antara pusat rapatan. Ya, ini ada rapatan, ada 5 rapatan, kita ambil tengah-tengahnya, yang ini kita ambil tengah-tengahnya, maka jadilah satu gelombang. Jadi ingat, pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, atau ya panjang gelombangnya itu merupakan jarak antara pusat rapatan. Nah, jarak antara pusat rapatan, saya ini rapat, di tengah-tengahnya muncul yang namanya panjang gelombang. Atau bisa juga jarak antara pusat renggangan, ini renggangan, maka satu gelombang dari tengah renggangan 1 ke tengah renggangan lainnya itu dikatakan satu gelombang. Sehingga gelombang dapat terbentuk dari mana? Yang pertama gelombang pertama itu terbentuk dari satu rapatan dan satu renggangan. Gelombang 2 terbentuk antara jarak pusat renggangan 1 ke pusat renggangan ke-2. Lalu kemudian yang ketiga, gelombang ketiga terbentuk dari titik pusat ya, atau pusat dari rapatan 1 ke rapatan berikutnya. Itu disebut dengan gelombang longitudinal gitu ya. Kemudian ada sifat-sifat gelombang. Apa saja sih yang mendasari sifat-sifat oleh gelombang itu tersebut? Yang pertama, sifat gelombang itu dapat merambat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Maka salah satu sifatnya dia dapat merambat. Lalu yang kedua, dapat memindahkan energi. Nah, jadi ini kita garis bawah ya, dapat memindahkan energi, bukan memindahkan materinya. Ya, misalnya gelombang air, gelombang tersebut memindahkan energi dari gelombang, tapi tidak memindahkan air yang ada di laut. Contoh lain, misalnya cahaya matahari yang dapat memindahkan energi panas, maka yang dibawa oleh si gelombang cahaya tersebut adalah energi panas. Kemudian sifat yang kedua dapat dipantulkan. Nah, dalam hal ini bahwa gelombang itu dapat dipantulkan. Contohnya adalah sonar dan USG. USG itu biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi janin pada ibu hamil. Nah, ketika ini seperti ini dikenakan ke sini, maka dia mentul gitu ya, dipantulkan ke alat sehingga bisa muncul citra atau gambar pada monitor. Kemudian sonar. Nah, ini sonar. Misalnya sonar ini alat yang digunakan untuk mengetahui keadaan bawah laut. Misalnya seperti ini. Sonarnya digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang ini sonarnya digunakan untuk melihat di mana kapal selam berada. Kalau yang ini adalah sonarnya digunakan untuk melihat air yang ada di daerah perairan atau daerah sungai atau laut, sehingga ketika dia mancing ya tepat sasaran ya, dilihat dari sonarnya. Oh, di sini banyak ikan. Maka ketika nelayannya itu mancing, maka kemungkinan akan mendapatkan ikan yang banyak. Atau contoh lain, mungkin kalian pernah bermain senter, ya senter laser atau apa ya, atau sejenisnya. Kemudian ketika kalian arahkan sinar pada senter tersebut ke kaca misalnya, maka sinarnya akan memantul. Nah, itu bukti bahwa gelombang itu dapat dipantulkan. Sifat berikutnya yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan atau refleksi. Nah, misalnya kejadiannya pada ini ya. Jadi ketika ada cahaya masuk maka dibelokkan sehingga kita lihat pensilnya seolah-olah patah, padahal sebenarnya tidak patah.
Atau contoh lain ketika kalian berada di sebuah danau. Nah, kalau kalian lihat di atas danaunya terlihat dangkal. Ternyata ketika kalian masuk ke dalam danau atau sungai, ternyata danau dan sungainya itu dalam. Hal ini diakibatkan adanya cahaya yang dibiaskan. Kemudian cahaya dapat berubah arah jika bertemu dengan celah. Misalnya kalau kalian berada dalam satu ruangan, dalam kelas misalnya. Terkadang kalian bisa mendengar apa yang disampaikan oleh guru di kelas sebelah. Atau kalian berada di kamar, terkadang kalian bisa mendengarkan pembicaraan orang yang ada di kamar sebelah. Kenapa bisa demikian? Karena gelombang bunyinya itu masuk melewati celah-celah sehingga kalian bisa mendengarkan omongannya yang ada di kamar sebelah. Atau contohnya lain, misalnya ketika cahaya matahari itu kan warnanya putih. Kemudian ketika kita berikan prisma di sini, maka cahayanya akan menjadi cahaya yang berwarna-warni yang kita kenal istilah warna pelangi. Nah, itu contohnya mengenai bahwa gelombang dapat berubah arah jika bertemu celah. Lalu dapat digabung atau intervensi. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di sini terjadi penggabungan gelombang. Dalam hal ini bahwa dapat saja gelombang itu saling menguatkan atau dari proses penggabungan itu juga dapat terjadi saling melemahkan. Artinya bisa jadi gelombang salah satunya ada yang hilang atau ada lagi atau timbul atau muncul. Ketika dia muncul maka terjadi sama-sama saling menguatkan. Jika ada yang hilang berarti kondisinya sama-sama saling melemahkan. Lalu dapat diserap atau polarisasi. Ya, ini misalnya ketika kalian menggunakan kacamata seperti ini, saat kondisi di luar sangat cerah, ketika kalian menggunakan kacamata maka cahayanya itu diserap oleh lensa ini sehingga cahaya yang masuk tidak begitu banyak atau tidak begitu cerah. Nah, itu bahwa gelombang dapat diserap atau polarisasi. Besaran dalam gelombang. Kalau kemarin kita berbicara masalah getaran dengan gelombang itu besarannya hampir sama. Yang mana ada frekuensi yang merupakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu yang dituliskan dengan persamaan bahwa F atau frekuensi sama dengan N dibagi T, di mana N adalah banyak gelombang, T-nya adalah waktu. Lalu ada periode, yang mana periode itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Berarti satu gelombang itu membutuhkan waktu berapa lama, itu yang disebut dengan istilah periode. Yang mana dituliskan dengan rumus bahwa periode sama dengan waktu dibagi jumlah gelombang. Akan tetapi karena gelombang itu merupakan getaran yang merambat, nah karena dia merambat maka gelombang tersebut memiliki kecepatan rambat. Yang mana konteksnya kalau kita berbicara soal cepat lambat gelombang itu ada dua versi. Yang pertama yaitu versi sebagai gelombang. Jadi yang dihitung adalah cepat lambat si gelombang dalam bentuk gelombang tadi atau getaran yang merambat. Yang mana rumusnya yaitu kecepatan sama dengan lambda dibagi F. Lambda itu apa sih Pak? Lambda itu adalah panjang gelombang. Satunya adalah meter. Kemudian F itu adalah frekuensi ya atau hertz dan V itu adalah kecepatan yang mana satuannya meter per sekon. Sebagai gerak cepat lambat itu dirumuskan dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena dia berhubungan dengan gerak benda, maka dia menggunakan rumus kecepatan pada gerak lurus. Contoh soal. Tentukanlah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya 20 meter dan cepat lambat bunyi 400 meter per sekon. Nah, kita lihat. Apa yang diketahui? Pertama, panjang gelombangnya adalah 20 meter. Kecepatan adalah 400 meter per sekon. Yang ditanyanya berapakah periode dan berapakah frekuensi. Nah, kita jawab.
Kecepatan sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi. Maka kecepatannya sama dengan 400, lambdanya sama dengan 20 dikali F. Kalau ketemu seperti ini bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara dibagi karena 20-nya akan pindah ruas. Kali lawannya bagi. Maka frekuensi sama dengan 400 dibagi 20 sama dengan 20 Hz. Nah, jadi frekuensinya adalah 20 Hz. Lalu bagaimana dengan periodenya? Nah, periodenya kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T. Lambda panjang gelombang, T adalah periode. Maka 400 sama dengan 400 ini kecepatannya. Lambdanya 20 dikali T. Kalau seperti ini bagaimana kita kali silang? Ini 400 dikalikan T, 20 pindah ke sini. Maka 400T sama dengan 20. T-nya sama dengan 20 per 400 atau sama dengan 1 per 20 atau 0,05 sekon. Berarti kecepatan gelombangnya 0,05 sekon. Lanjut, ada contoh soal kedua. Sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyinya ditembakkan ke dasar laut, maka bunyi pantul. Nah, ada kata-kata pantul. Berarti kalau mau mantul, berarti kecepatan aslinya yaitu dibagi dua. Karena dia mantul ini kan. Ini seret ke sini. Maka ini tidak perlu dihitung satu. Jadi dibagi dua nanti. Maka tentukanlah kedalaman laut jika kecepatan lambat bunyi 2000 meter per sekon. Kita jawab. Diketahui waktunya sama dengan 15 detik, kecepatannya ada 2000 meter per sekon. Berapakah jaraknya? Nah, kan? Kalau berbicara kedalaman berarti kan jarak. Ini ke sini berapa? Nah, kan berarti bermain jarak. Di sini diketahui T-nya 15, V-nya 2000. Berarti ini berhubungan dengan gelombang sebagai gerak. Ya, gerak lurus. Maka V sama dengan V kali T dibagi 2. S sama dengan V kali T bagi 2. S itu adalah jarak. V kecepatan kali waktu dibagi 2. Kenapa Pak dibagi 2? Karena dia mantul. Kalau mantul berarti yang dihitung hanya satu saja. Jadi harus dibagi 2. Maka S sama dengan 2000 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 15.000 meter. Ya, jadi kalau tadi dibagi 2 kan yang dihitung kan kedalaman lautnya saja. Berarti ininya salah satu saja yang dihitung, ya. Jadi harganya dia dibagi 2. Jadi kedalaman laut tersebut adalah 15.000 meter. Contoh soal lainnya. Nah, ini saya ngambil dari Fisika Study Center, teman-teman, gambarnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan cepat lambatnya. Jadi dari gambar ini berapa cepat lambatnya? Nah, ini perlu kita analisis kalau ketemu soal seperti ini, ya. Kita perlu analisis. Ingat tadi yang dikatakan satu gelombang itu yang mana? Bisa berupa bukit, satu lembah. Itu dikatakan satu gelombang. Ini jaraknya ya panjang setengah gelombang. Kalau kan berarti kan ABC. Ya, ABC ini kan berarti satu gelombang. Di sini ada 12, berarti 12 ini setengah gelombang. Paham ya? Kalau 2 jadi satu gelombang. Kalau satu saja berarti kan jadi setengah, gitu kan? Diketahui T adalah periode. Apa tadi periode? Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Kita lihat. Satu gelombangnya yang mana tadi? A, B, dan C. Waktu untuk satu gelombang membutuhkan waktu 1,5 detik. Berarti T-nya sama dengan 1,50 sekon atau detik. Panjang gelombang sama dengan 24. Dari mana dapat 24 cm? Kita lihat. Di sini ada 12 cm, satu saja. Sedangkan kalau gelombang itu ada bukit dan lembah. Kalau lembahnya 12, berarti di sini juga nilainya 12. Maka panjang dari satu gelombang adalah 12 tambah 12 sama dengan 24 cm atau 0,24 meter. Ditanya berapakah kecepatannya? Berarti V sama dengan lambda dibagi periode. Panjang gelombang dibagi
periode sama dengan 0,24 dibagi 1,5 sama dengan 0,16 meter per sekon. Maka cepat lambatnya adalah 0,16 meter per sekon. Oke, sekian dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai materi tentang gelombang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.